Orang Kurdi adalah orang-orang Iran dan berbicara dalam bahasa Kurdi, yang merupakan anggota bahasa Iran cabang dari Indo-Eropa. Dengan diaspora Kurdi yang signifikan berada di kota-kota Tenggara Turki, di Armenia, Georgia, Israel, Azerbaijan, Rusia, Lebanon, dan dalam beberapa dekade terakhir ada di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Orang-orang Kurdi merupakan mayoritas di wilayah otonomi Kurdistan Irak dan kelompok minoritas yang signifikan di negara-negara tetangga seperti Turki, Suriah, dan Iran, di mana gerakan-gerakan nasionalis Kurdi terus memburu otonomi lebih besar. Asal-usul yang tepat dari nama Kurdi masih tidak jelas, meskipun diyakini bahwa istilah ini mendahului pembentukan kelompok etnis selama beberapa abad atau bahkan ribuan tahun. Sarafkan Bedlisi menyatakan bahwa ada 4 pembagian etnis Kurdi, yaitu Kurmanji, Lur, Kalhor, dan Guran, yang masing-masing berbicara dengan dialek atau bahasa dengan variasi yang berbeda. Dari jumlah tersebut, menurut Ludwig Tauler, hanya Kurmanji dan mungkin Kalhuri yang sesuai dengan bahasa Kurdi, sementara dari Luri dan Gurani adalah dengan bahasa yang berbeda. Meskipun demikian, Ludwig menulis bahwa linguistik tidak memberikan definisi ketika bahasa menjadi dialek, dan dengan demikian faktor-faktor non-linguistik berkontribusi pada kesatuan etnis dari beberapa kelompok yang menuturkan, yaitu Kurmanji, Kalhor, dan Guran. Geografis. Sepanjang sejarahnya, tidak ada satu bangsa atau kekuatan pun yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi, juga sering disebut sebagai Kurdistan. Yunani, Romawi, Persia, dan bahkan dinasti berbasis Islam selalu gagal menundukkan secara penuh bangsa Kurdi. Pada era modern pun, sistem yang melahirkan negara seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah gagal pula menguasai secara penuh wilayah Kurdi. Namun, secara geopolitik, karakter geografis Kurdi justru membawa petaka karena harus menerima wilayah itu terbagi di antara 5 negara pasca Perang Dunia I. Terpecahnya geografis, sejarah, dan politik bangsa Kurdistan terjadi pertama kali pada tahun 1514 menyusul pertempuran Kalbiran antara dinasti Safawiyah dan Ottoman yang membawa mereka menandatangani sebuah perjanjian pembagian pengaruh di wilayah Kurdi. Pemecahan wilayah Kurdi tahap kedua dilakukan dalam perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis dengan dihadiri wakil dari Kaisar Rusia pada tahun 1916. Tercabik-cabiknya wilayah Kurdi itu membuat pupusnya impian bangsa Kurdi memiliki negara sendiri. Pemimpin Kurdi, Mustafa Barzani, yang memimpin pada tahun 1900 sampai 1979, sepanjang hidupnya dikenal berjuang bagi berdirinya negara Kurdi. Di bawah pimpinan Mustafa Barzani sempat berdiri negara Kurdi dengan nama Republik Mahabad pada tahun 1946 di wilayah Kurdistan Iran. Namun eksistensi negara ini buyar. Pembagian wilayah menjadi faktor penyebab terjadinya keretakan dalam struktur budaya dan politik bangsa Kurdi. Ciri-ciri khusus suku Kurdi. Yang pertama, agama. Jauh sebelum masuknya Islam, suku Kurdi menganut agama-agama Persia kuno seperti Zoroaster, Mitraisme, Manikaisme, dan Mazda. Beberapa kuil penyembahan api peninggalan zaman itu masih terdapat sampai sekarang, antara lain di Ganzak, Takab, Bija. Patut dicatat, Kurdistan terletak tidak jauh dari Baghdad dan 200 mil saja dari Damaskus. Keduanya merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan di kurun-kurun pertama Hijriah. Karena itu,
Tidak mengherankan jika saat ini mayoritas orang Kurdi, terutama yang berbahasa Kurmanji, adalah pemeluk Islam Sunni yang bermazhab Syafi'i. Sebagaimana minoritas Arab Suriah, golongan Syiah Kurdi umumnya adalah pengikut aliran Alevi. Aliran Alevi bagi mereka mempunyai konotasi ganda. Yang pertama, sebagai pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan yang kedua sebagai penyembah api atau penganut Zoroaster. Yang kedua, bahasa. Dari zaman pra-Islam, orang Kurdi menggunakan bahasa Pahlavi sebagai Parsi kuno yang masih serumpun dengan Sanskerta dan bahasa-bahasa Eropa. Setelah kedatangan Islam dan invasi nomad Turki, orang-orang Kurdi mulai menggunakan dialek suku Kurmanji. Yang ketiga, mata pencaharian. Seperti layaknya penduduk pegunungan, suku Kurdi hidup menetap dengan mata pencaharian pertanian dan peternakan. Namun, setelah invasi bangsa Arya dan Turki ke wilayah mereka, sebagian mereka memilih cara hidup dengan nomaden atau berpindah-pindah. Kelebihan suku Kurdi. Yang pertama, dari tradisi keilmuan. Bangsa Kurdi terkenal berani dan kuat. Mereka banyak berperan dalam menyebarkan dan membela Islam. Tidak sedikit tokoh-tokoh agama atau ulama, pemimpin dan pejuang Islam yang notabene adalah suku Kurdi. Misalnya Ibnu Khallikan, sejarawan dan pengarang kitab Wafayat al-Ayan. Selanjutnya, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Atsir, pengarang Usud al-Ghobah, Ibnu Qutaybah al-Dinawari, pengarang kitab Ta'wil Mushkil Al-Quran, Ibnu As-Salah Asy-Syahrazuri, pakar ilmu hadis yang terkenal dengan muqaddimahnya, Syekh Ibrahim Al-Ghurani, pengarang kitab Al-Itaf Az-Zabi, Badi'uz Zaman Al-Hamadani, pengarang kitab Maqamat, dan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang dan pahlawan Islam dalam perang salib yang berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Kristen. Yang kedua, kebudayaan Kurdi. Salah satu budaya Kurdi adalah tarian Kurdi tradisional dari Balkan, Lebanon, dan Irak. Menurut Ensiklopedia Islam, Kurdi bernyanyi dan menari di semua festival ulang tahun mereka dan upacara pernikahan. Suku bangsa Melayu. Istilah Melayu baru dikenal sekitar tahun 644 Masehi melalui tulisan Cina yang menyebutkan dengan kata Moloyu. Dengan tulisan itu disebutkan bahwa Moloyu mengirimkan utusan ke Cina membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Nenek moyang Melayu itu ternyata juga beragam, baik asalnya yang mungkin dari suku Dravida India atau Mongolia, atau campuran Dravida dengan Arya yang kemudian kawin dengan ras Mongolia. Kedatangan mereka juga bergelombang ke Nusantara ini. Secara umum, terdapat dua teori mengenai asal-usul bangsa Melayu, yaitu yang pertama, orang Melayu berasal dari Yunan, atau teori Yunan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menyusuri tiga gelombang yang utama, yaitu Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutero. Yang pertama, Melayu Tua, Proto Melayu. Yang kedua, Melayu Muda, Deutero Melayu. Orang Melayu berasal dari Nusantara, atau teori Nusantara. Teori ini disokong oleh sarjana-sarjana seperti G. Crawford dan Boris Karloff. Teori ini adalah disokong dengan alasan seperti yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi. Yang kedua, Ki Himli tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bangsa Melayu serumpun dengan bahasa Campak. Baginya,
manusia kuno Homo saurianensis dan Homo wajakensis. Yang keempat, bahasa di Nusantara. Bahasa Austronesia mempunyai perbedaan yang setara dengan bahasa di Asia Tengah. Bahasa Indo-Eropa